Shalom saudara. Hari-hari ini kita sedang stay di rumah. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Nah, saya mau membahas beberapa hal yang sederhana dengan seri beberapa hari ke depan. Setiap kali saya mendengar pertanyaan-pertanyaan ini dan juga pernah menjadi pertanyaan saya, apakah setiap orang Kristen adalah anak Tuhan? Apakah setiap orang Kristen bisa mendengar suara Tuhan? Apakah setiap orang Kristen bisa melakukan mujizat? Apakah setiap orang Kristen kalau mati pasti masuk surga? Apakah setiap orang Kristen pasti diberkati? Apakah setiap orang Kristen itu hidupnya selalu berkenan kepada Tuhan? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan seputar itu sampai hari ini yang ditanyakan kepada saya, yang itu juga pernah menjadi pertanyaan saya. Nah, bahasan kali ini kita bahas yang ringan, nyantai, dan dalam kehidupan praktis sehari-hari. Saudara, bahasan pertama kita adalah apakah setiap orang Kristen adalah anak Tuhan? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan hampir semua orang. Ya. Orang Kristen lahir, dari lahir sudah Kristen, atau orang Kristen yang tiba-tiba jadi Kristen, di tengah jalan jadi Kristen, pindah jadi Kristen, dan mungkin karena pernikahan, mungkin karena hal yang lain, akhirnya jadi Kristen. Nah, saudara-saudara, setiap orang Kristen, kayaknya ini pengalaman saja, hampir semua orang Kristen termasuk saya, ketika pertama kali menjadi Kristen, diajari doa Bapa kami. Berarti kita memanggil Tuhan itu Bapa. Berarti semua orang Kristen anak Tuhan dong. Apakah benar hal semacam ini? Apakah setiap orang yang beragama Kristen pasti anak Tuhan? Ya, ini pertanyaan mendasar. Bagaimana? Mari kita lihat dulu jawabannya tentu. Proses menjadi seorang anak tidak otomatis, tidak tiba-tiba orang lahir Kristen tiba-tiba menjadi anak Tuhan. Apakah pasti? Apakah orang yang pindah agama menjadi orang yang beragama Kristen juga otomatis jadi anak Tuhan? Mari kita lihat dulu satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13 berkata, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Lewat ayat ini kita bisa tahu bahwa tidak otomatis menjadi anak Allah itu, tidak otomatis menjadi anak Tuhan. Meskipun saudara, kita semua bisa hafal doa Bapa kami, atau kita berdoa Bapa yang di surga, otomatis kita adalah anaknya Bapa yang ada di surga. Sekalipun semua orang Kristen kemudian juga kalau mati pulang ke rumah Bapa, apakah itu semuanya sesuai dengan firman Tuhan? Kalau dilihat dari ayat ini, ada prosedurnya. Bapak Ibu masih ingat kisah tentang malam-malam ada seorang pemimpin agama namanya Nikodemus bertemu dengan Yesus. Dan Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Dan Nikodemus bertanya, bagaimana saya sudah tua begini untuk masuk ke rahim ibu saya? Saudara, ini pertanyaan ini sama sekarang ini. Kalau saudara menjadi Kristen, apakah tiba-tiba otomatis? Menurut ayat yang kita baca tadi, tidak otomatis. Lahir baru itu tidak otomatis. Tidak otomatis seseorang menjadi anak Tuhan. Ada prosedur, ada proses yang harus dilalui sebagai anak Tuhan, sebagai seseorang yang akan menjadi anak Tuhan. Gimana prosesnya? Prosesnya adalah semua orang yang menerimanya. Menerima siapa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya
akan diberi kuasa. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau orang Kristen itu sekedar pindah agama, atau Kristen dari kecil karena kelahiran dan ikut saja, tapi tidak ada proses untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, berarti prosedur ini tidak dilalui. Karena saya pernah 5 tahun lebih menjadi Kristen, hidup saya tidak berubah. Yang berubah apa? Tata cara saya sembahyang. Hanya pindah hari saja, pindah cara. Tapi apakah bisa berhubungan dengan Tuhan? Belum tentu. Saya hafal doa Bapa kami, tetapi saya juga tidak mengenal Tuhan itu adalah Bapa saya. Saya tidak pernah berbicara, mendengar Tuhan yang adalah Bapa saya berbicara. Nanti kita bahas di lain waktu soal itu. Tetapi saudara-saudara, saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara sudah menerima Yesus Kristus itu menjadi Tuhan dalam hidup saudara? Menjadikan dia Tuhan, artinya dia penguasa tunggal di dalam hidup kita, yang berkuasa penuh. Karena selama ini kita dikuasai oleh diri kita sendiri, mungkin dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh keinginan kita, dikuasai oleh emosi kita, dikuasai oleh omongan orang, dikuasai oleh situasi dan kondisi. Jadi kita tergantung. Kita dapat uang, kita senang. Kita sehat, kita senang. Kita sakit, kita sedih. Kita ada di marah-marah, kita sedih, kita marah lagi. Jadi hidup kita tidak stabil, tidak jelas yang memerintah kita siapa. Tuhan bisa ada di dalam hidup kita, sudah kita terima, tetapi kita biarkan juga dia tidur, tertidur, tidak memerintah kita, tidak berkuasa atas kita, karena kita tidak memfungsikan, memberi kesempatan kepada Tuhan memerintah hidup kita. Jadi ini pertanyaan penting, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Semua orang Kristen dimanapun, kalau engkau tidak melalui proses ini, bagaimana engkau bisa diberi kuasa sebagai anak-anak Allah? Bagaimana engkau bisa memanggil Allah adalah Bapamu? Tak mungkin. Tak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Jadi coba kita tenang, kita renungin, sudahkah saya membuka hati saya untuk menerima Kristus? Di dalam Roma 8:16 dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Ada pernyataan setelah kita menerima Yesus di dalam hidup kita. Roh Kudus memberi pernyataan di dalam roh kita. Berarti waktu kita menerima Yesus, kita lahir baru menjadi anak Allah yang makanannya juga berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah makanan khusus anak-anak Tuhan, makanan roti dari surga, perkataan-perkataan Bapa. Perkataan Bapa itu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan berkata begitu. Nah, kalau kita hidup dari roti saja, berarti mungkin ya kita agamanya Kristen, kita ke gereja, kita beribadah, sama seperti saya 5 tahun menjadi Kristen, tapi hidup tidak berubah, kata-kata tidak berubah, maki-maki masih tetap jalan, semua tetap jalan, pola pikir jalan. Yang berubah apa? Tata cara beragama, ritualnya berubah, tapi hatinya tidak berubah, pikiran tidak berubah, sikap tingkah laku tidak berubah. Sampai satu hari saya sudah tidak kuat lagi dengan hidup saya terbuka kepada Tuhan.
Saya akui saya orang berdosa. Saya sadar saya butuh Tuhan itu masuk di dalam hidup saya, mengampuni dosa saya. Jadi ini proses tadi menerima Yesus. Jadi pindah agama tidak membuat saudara jadi anak Tuhan, beragama Kristen. Ya, kita bisa mengakuinya, tapi belum tentu surga juga memberikan respon yang sama. Satu contoh misalnya, ada orang memanggil saya Bapak, Bapak Sumiran. Apakah orang itu pasti anak saya? Belum tentu. Kalau dia mau menjadi anak saya, ada prosesnya. Proses adopsi mesti jalan, ya, mesti disahkan oleh negara. Nah, ini untuk menjadi anak Tuhan mesti disahkan oleh surga, menjadi bagian dari kerajaan surga. Dan ini tata caranya, yaitu menerima Yesus di dalam hidup. Jangan sampai saudara sampai sudah tua tapi tidak pernah ada proses ini. Saya pernah bertanya kepada diri saya sendiri, benarkah saya ini anak Tuhan? Saya berdoa, Tuhan benar enggak saya ini anak Tuhan? Saya sudah melayani sudah. Sampai kemudian muncul peneguhan tadi dari Roma 8 dan 16 bahwa saya adalah anak. Saya bersyukur karena surga meneguhkan, memeteraikan saya sebagai milik. Apakah saudara juga sudah dimeteraikan sebagai milik Kristus? Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi lahir satu kali menjadi anak papa dan mama kita, ibu bapak kita. Nah, itu prosedur secara umum. Tetapi menjadi anak Allah ada prosedur yang baru. Itu keinginan dari Allah. Karena tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan tanpa anugerah Allah, tanpa ditarik oleh Roh Kudus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi ini pertanyaan ini bisa sangat penting, bisa juga diabaikan. Itu kan ngomong kosong saja. Tapi pengalaman, saya hanya cerita pengalaman seperti di awal tadi. Saya akan hanya membahas hal-hal yang praktis yang pernah saya alami dalam perjalanan mengiring Tuhan. Kalau sekedar beragama Kristen, semua orang yang beragama Kristen tidak ada masalah. Tetapi apakah saudara menjadi anak Tuhan? Itu perlu pengesahan dari surga. Tidak bisa saudara tiba-tiba mengaku-ngaku. Sakeus lewat proses. Ketika dia menerima Yesus, dia bertobat, barulah disahkan. Orang ini pun adalah anak Abraham, keturunan Abraham. Dia diselamatkan. Ada prosesnya. Tidak tiba-tiba Sakeus ikut Yesus, tidak. Ini ada proses pengiring. Yudas yang sudah menjadi murid Yesus, ternyata dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Justru dia jual. Berarti dia tidak ada ketundukan kepada Tuhan. Tetapi Yudas tunduk kepada keinginannya. Dipercaya sebagai bendahara, ingin dapat uang. Bahkan ketika seseorang berkorban meminyaki kaki Tuhan, mengurapi Tuhan, minyak narwastu yang mahal itu, Yudas mau. Kenapa? Karena Yudas tidak menjadi bagian dari hidup Yesus. Nah, ada banyak orang Kristen juga begitu. Saudara melayani di gereja tidak membuktikan saudara anak Tuhan, menjadi bagian dari surga. Belum. Ya, saudara, ini pertanyaan ini ringan tapi mendasar sekali. Ya. Jangan sampai kita tersesat hidup kita. Ya. Pertanyaan ini penting untuk saudara tanyakan kepada diri sendiri. Sudah berapa lama saudara jadi Kristen? Jangan-jangan sudah melayani, bahkan lulus sekolah teologi ya. Bahkan mungkin punya gelar-gelar jabatan yang lain di gereja.
tapi belum tentu menjadikan saudara anak. Sama seperti Nikodemus, pemimpin agama tidak otomatis menjadikan dia adalah anak Bapa surga. Tidak otomatis. Jadi pembahasan yang mendasar ini kita pikirkan baik-baik, saudara-saudara. Ya. Jadi sebelum mengakhiri pembahasan pertama ini, nanti kita akan bahas bahasan-bahasan berikutnya. Saudara boleh bertanya, berkirim surat atau apa, bukan berkirim surat, tapi apa ini namanya, bisa WA, bisa bertanya kepada saya. Ini saya hanya bicara pengalaman. Nggak usah tanya yang mendalam-dalam. Kalau mau dalam-dalam nanti sekolah teologi, ada jurusannya, silakan masuk. Tapi ini hal yang praktis, yang ringan, yang mendasar, yang pernah saya alami. Saya cerita kesaksian pengalaman hidup menjadi anak Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ternyata mendapati diri belum menerima Yesus, meskipun saudara sudah berkata Bapa di surga, hari ini seperti 32 tahun yang lalu saya menyatakan diri, setelah 5 tahun lebih jadi Kristen, saya membuka hati. Tuhan, aku orang berdosa. Saya tidak kuat menanggung dosa ini. Masuklah di dalam hati. Jadilah Tuhan, mulai memerintah atas hidupku. Aku milikmu sepenuhnya hari ini. Dan aku menerima berita pelunasan bahwa saya dibayar lunas. Nah, kita baru saja merayakan Jumat Agung. Yesus mati untuk kita dengan memberikan nyawanya. Itu untuk melunasi saudara dari budak dosa, budak dunia, budak diri sendiri, kemudian menjadi budaknya Allah, hamba Kristus, hamba kebenaran. Saudara dibayar lunas, dimerdekakan dari kuasa dosa dan maut. 32 tahun yang lalu hidup saya berubah. Saya mulai rindu membaca Alkitab. Tidak seperti biasanya saya aktif membaca Alkitab, tapi ini sekarang penuh pengerinduan, dan itu menjadi makanan rohani buat saya. Dan cara saya berpikir berubah, cara ngomong saya berubah. Orang-orang mulai bertanya. Ya, nanti saya akan ceritakan bagaimana saya berhenti dari 5 bungkus rokok sehari. Saya mulai berubah, rambut saya, potongan saya, dan segala macam hidup saya sehari-hari. Nanti kita akan bahas lagi. Ini akan menjadi bahasan-bahasan menarik atau tidak menarik tergantung saudara. Kalau saudara punya pengalaman Kristen dunia seperti saya 5 tahun, ya capek, ya capek. Tapi setelah ikut Tuhan, beban itu terangkat menjadi ringan. Kok itu menjadi enak dan bebannya ringan. Haleluya. Sampai ketemu di renungan berikutnya. Kita akan bahas sampai tuntas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sebelum saya tutup, siapa yang mau membuka hatinya untuk Tuhan? Mari, taruh tanganmu di dada dan tutup matamu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar hari ini mendengar kesaksian dan pengalaman praktis bagaimana menjadi anak Tuhan. Ampuni dosa saya. Saya buka hati dan hidup saya untuk Tuhan masuk. Aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Berkuasa atas hidup saya. Aku terima pengampunan dosa. Dan mulai hari ini aku menjadi anak Allah oleh karena kasih Kristus yang sudah membayar lunas hidup saya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk damai sejahtera. Terima kasih Kau angkat kami menjadi anak-Mu. Saudara-saudara kami dimanapun berada, mereka boleh menjadi anak Tuhan hari ini, memanggil-Mu ya Aba ya Bapa, dan Kau memberikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun mereka.
mulai hari ini mereka berbeda, bukan sekedar orang yang beragama Kristen, tetapi tercatat dalam kitab kehidupan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat menjadi anak Tuhan. Selamat memanggil Tuhan itu Bapak Saudara. Haleluya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.